Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Mayulandari dari Overingha, ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang berjudul Pengembangan Sistem Pencatatan Keuangan Otomatis dengan Peringatan Pembatasan Pengeluaran melalui aplikasi Cuanalis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik itu sangat penting. Mencatat keuangan secara manual itu sulit dan rentan terhadap kesalahan. Kemajuan teknologi memudahkan segalanya. Terdapat berbagai aplikasi yang menyediakan pencatatan keuangan, namun fitur notifikasi peringatan belum tersedia. Maka dari itu, dikembangkan aplikasi Cuanalis yang memudahkan pengguna dalam pengelolaan keuangan. Untuk yang kedua ada tujuan penelitian. Nah, adanya aplikasi Cuanalis diharapkan bisa memberikan solusi yang sederhana dan mudah dipakai bagi masyarakat luas, sehingga pemahaman serta kendali atas keuangan pribadi bisa meningkat secara signifikan. Selain itu, Cuanalis juga berfungsi sebagai alat bantu untuk perencanaan finansial jangka panjang, yang memungkinkan pengguna mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada metode. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan metode pengembangan research and development yang berfokus pada pendekatan sistem informasi. Tahapan dalam pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan yang diperoleh dari kajian literatur dan penilaian aplikasi yang serupa, desain pelaksanaan serta pengujian terhadap aplikasi. Untuk selanjutnya ada komponen dasar sistem pencatatan keuangan. Jadi ada 3, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama ada input. Jadi input itu data yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, jenis input ini dapat berupa input pemeliharaan atau input sinyal. Data yang dimasukkan ke dalam tatanan informasi seringkali langsung diolah menjadi data yang bermanfaat. Pada input di aplikasi Cuanalis ini ada input saldo awal, pemasukan, pengeluaran, tanggal transaksi, nominal transaksi, kategori, dan ada juga input batas pengeluaran atau budget limit. Nah, untuk yang kedua ada proses. Jadi, pada proses ini merupakan sebuah sistem yang mampu melaksanakan serangkaian langkah yang mengubah masukan menjadi hasil keluaran. Nah, proses dikerjakan dengan menyimpan transaksi ke dalam database, mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori, tanggal, atau jenis, menjumlahkan total pemasukan dan pengeluaran, menghitung saldo akhir, menghitung selisih antara pengeluaran dan batas anggaran. Terus selanjutnya yang ketiga ada output. Jadi output itu hasil yang keluar dari sistem. Informasi yang didapat setelah data yang sudah ada di database diolah mengikuti model tertentu yang sudah ditentukan. Nah, pada output di aplikasi ini berupa total pemasukan, total pengeluaran, saldo akhir, rekap bulanan berdasarkan kategori, riwayat pengeluaran dan pemasukan, peringatan mencapai batas anggaran, dan ada juga peringatan notifikasi saat pengeluaran melebihi batas. Untuk selanjutnya yang akan dibahas yaitu peran Python dalam aplikasi Cuanalis. Jadi Python itu berfungsi sebagai elemen fundamental dalam pembuatan aplikasi Cuanalis yang merupakan alat untuk mencatat keuangan agar pengguna dapat mengelola arus masuk dan keluar uang. Jadi ini ada tugas-tugas dari Python dalam aplikasi Cuanalis. Yang pertama, mencatat informasi tentang pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, menghitung total saldo dengan akurat. Yang ketiga, menampilkan riwayat transaksi dengan jelas. Yang keempat, menyajikan ringkasan keuangan setiap bulannya. Yang kelima, Python mengatur penyimpanan data transaksi menggunakan file atau basis data. Yang keenam, memberikan peringatan terkait pengeluaran seperti bentuk notifikasi pop-up. Nah, sebelum itu perlu diketahui apa sih aplikasi Cuanalis itu. Nah, jadi Cuanalis merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk mencatat segala hal yang terkait uang agar orang bisa mengatur uang pribadinya dengan mudah dan efektif. Aplikasi ini membuat orang dengan mudah mencatat pemasukan dan segala macam pengeluaran mereka. Pencatatan waktu dan tanggal akan langsung tercatat otomatis saat informasi dimasukkan. Jadi, orang tidak perlu lagi susah payah menulisnya sendiri. Hal yang membuat Cuanalis beda dari aplikasi lain adalah sistem peringatan otomatisnya. Jadi ini ada fitur-fitur utama Cuanalis, meliputi yang pertama ada pencatatan tanggal dan waktu transaksi secara otomatis.
Yang kedua, peringatan notifikasi jika pengeluaran sudah melebihi batas yang ditentukan. Yang ketiga, pengguna bebas menentukan batas limit dalam 1 bulan. Jadi, seperti yang pada inputnya tadi, pengguna dapat menentukan bebas berapa batas limit yang diperlukan di setiap bulannya. Karena dari batas tersebut, maka setiap bulannya atau setiap waktu jika pengeluaran pengguna melebihi itu, maka akan ada notifikasi yang muncul. Untuk selanjutnya ada kode alur sistem aplikasi Cuanalis. Nah, ini ada berupa kode-kodenya, kode Python, potongan-potongannya saja. Yang pertama ada input saldo awal. Jadi di sini pada kode value saldo awal input get value ini, pengguna dapat memasukkan saldo awal mereka itu berapa di kolom saldo awal. Kemudian jika nilainya sudah ada, maka saldo awal akan tersimpan ke dalam sistem pada variabel ini value. Nah, untuk selanjutnya pada kode self smcrmain ini jika semua data sudah tersimpan, maka aplikasi akan kembali ke halaman utama. Yang keempat, self saldo awal input clear. Nah, di sini kolom input dikosongkan agar bisa digunakan kembali. Nah, untuk selanjutnya ada input pemasukan dan pengeluaran. Ini cara kerjanya. Yang pertama, pengguna dapat memasukkan nominal input atau kategori input di kolom ini. Self nominal input dan self kategori inputnya. Jika nominalnya dan kategorinya itu sudah ada, maka data itu akan tersimpan ke dalam sistem. Kemudian aplikasi jika semuanya sudah tersimpan, aplikasi akan kembali ke halaman utama dan kolom input dan nominal akan dikosongkan dan bisa digunakan kembali. Untuk selanjutnya ada input batas limit. Nah, sama seperti sebelumnya pada kode value self limit input, ini pengguna dapat memasukkan batas limit yang mereka inginkan di kolom batas limit ini. Kemudian jika nilainya sudah ada, maka akan tersimpan ke dalam sistem ke variabel value. Nah, untuk selanjutnya self smcrmain ini aplikasi akan kembali ke halaman utama jika semua data sudah tersimpan. Untuk yang terakhir, kolom batas limit akan dikosongkan kembali. Untuk selanjutnya ada pengecekan limit. Nah, pada pengecekan limit ini terjadi secara otomatis. Pada bulan that time now, ini bulan akan ketika kita memasukkan nominal atau transaksi, maka pada cek limit pada bulan ini akan secara otomatis melihat bulan sekarang, bulan pengguna memasukkan itu, dan jam pengguna memasukkan transaksi itu langsung tercatat secara otomatis. Kemudian pada ini aplikasi memeriksa apakah bulan tersebut punya limit. Kalau belum ada, fungsi akan langsung berhenti. Nah, kalau ini aplikasi memverifikasi apakah bulan tersebut telah memiliki data untuk menghitung notifikasi. Jika belum, akan dibuat penghitung baru untuk digunakan untuk mencegah notifikasi muncul berulang kali. Terus selanjutnya, aplikasi akan menghitung total semua pengeluaran bulan dengan menjumlahkan seluruh catatan yang berjenis pengeluaran. Untuk yang terakhir, aplikasi memperoleh batasan bulan itu dari data yang telah disimpan. Jadi ini terjadi pada kode ini terjadi secara otomatis dari aplikasinya. Termasuk dalam kategori proses. Untuk selanjutnya ada sistem notifikasi atau alur notifikasi. Jadi cara kerjanya itu ada 2. Jika pengeluaran mencapai 80% dari batas yang ditentukan, dan yang kedua jika pengeluaran sudah melewati limit atau melebihi limit. Dan yang pertama, cara kerjanya jika pengeluaran mencapai 80% dari batas yang ditentukan,
Yang pertama, aplikasi menunjukkan pemberitahuan pengeluaran hampir mencapai batas. Jadi di kode ini, di self-show-toast, ini aplikasi menunjukkan pemberitahuan. Yang kedua, ponsel akan bergetar, self-vibrate alert. Jadi kegunaan kode ini untuk jika notifikasinya muncul, maka ponselnya akan bergetar. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan ini dapat muncul tidak lebih dari 3 kali. Yang keempat, aplikasi akan memberi tanda bahwa pemberitahuan sedang aktif. Untuk yang kedua, jika pengeluaran sudah melewati limit atau melebihi limit. Yang pertama, aplikasi akan menampilkan peringatan pengeluaran melebihi limit. Jadi yang pertama, aplikasi menampilkan mendekati, sedangkan yang kedua, aplikasi menampilkan pengeluaran melebihi limit. Sama seperti sebelumnya, akan terjadi getaran pada HP jika notifikasi muncul. Kemudian peringatan juga dibatasi maksimal 3 kali. Dan status peringatan diaktifkan untuk mencegah spam muncul. Untuk selanjutnya ada tampilan output dan input aplikasi. Nah, di sini ada halaman utama aplikasi. Pada ini aplikasi Cuanalis. Di sini ada kolom tambah catatan, saldo awal, rekap bulanan, riset data, pengaturan limit, riwayat transaksi, dan di atas ini ada saldo yang pengguna masukkan akan otomatis muncul di sini. Kemudian ada limit bulan. Nah, pada limit bulan ini pengguna dapat memasukkan bebas mau berapa limitnya di pengaturan limit sini. Maka limit bulan akan terlihat di sini. Yang kedua ada di bagian input. Nah, di sini tampilannya ini ada input tambah catatan. Di sini tambah catatan maksudnya input pemasukan atau pengeluaran, dan di sini juga ada nominal dan kategorinya. Jadi pengguna dapat menginput baik pemasukan maupun pengeluaran. Di sini juga ada nominal dan kategorinya berapa gitu. Yang kedua ini ada input saldo awal. Jadi pengguna dapat memasukkan input saldo awal pada kolom sini, dan cara kerjanya tadi sudah ada di kode-kode tadi. Kemudian ada input pengaturan limit bulanan. Di sini pengguna dapat mengatur batas per bulannya itu dibatasin berapa gitu di kolom pengaturan limit bulanan. Kemudian tinggal diklik simpan limit dan akan kembali ke halaman utama yang tadi. Untuk selanjutnya ada bagian output. Nah, di sini ada bagian output Cuanalis. Di sini terlihat sudah ada saldonya. Jadi jika saldonya ini ada 350.000 dan limit bulan ini 700.000. Kemudian ini juga terlihat ada riwayat transaksinya, dan untuk tahun, bulan, waktu ini terjadi secara otomatis di cek limit tadi. Ini sudah ada nominal dan kategorinya juga berupa apa, pengeluaran atau pemasukan gitu. Untuk selanjutnya ada tampilan notifikasi. Nah, di sini tampilan notifikasi jika kita menyimpan pengeluaran atau pemasukan, maka akan ada notifikasi bahwa catatan pengeluaran sudah ditambahkan. Baik pengeluaran, ataupun pemasukan, ataupun pengaturan limit, maka bakal ada notifikasi bahwa data tersebut sudah disimpan. Untuk selanjutnya ini ada notifikasi kalau pengeluaran mendekati limit atau melebihi limit. Di sini ada contoh bahwa pengeluaran mendekati limit. Jadi di sini limitnya dibatasi dengan 700.000. Sedangkan ini pengeluarannya sudah mencapai 650.000, di mana 650.000 mendekati 700.000. Jadi ini muncul notifikasi bahwa pengeluaran mendekati limit. Kayak gitu, seperti itu. Baik, yang terakhir tentang kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan output dari aktivitas akuntansi yang menyediakan informasi sejarah terkait kondisi keuangan. Dalam mengelola keuangan pribadi, terdapat aplikasi Cuanalis yang memberikan solusi yang efisien.
Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur tambahan peringatan pengeluaran yang mencapai limit, sehingga membuat pengguna sadar tentang kondisi keuangannya. Sekian dari saya terkait penyampaian tentang pengembangan sistem pencatatan keuangan otomatis dengan peringatan pembatasan pengeluaran melalui aplikasi Cuanalis. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.